Legenda Putri Kemarau. Kisah ribuan tahun yang lampau, terdapat sebuah negeri yang terletak di Sumatera bagian selatan. Negeri tersebut dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Sang raja memberi nama putrinya dengan nama Putri Jelitani. Karena lahir di musim kemarau, sang raja juga memanggil putrinya dengan sebutan Putri Kemarau. Beberapa tahun setelah kelahiran Putri Jelitani, sang permaisuri meninggal dunia. Sang raja, Putri Jelitani, dan seluruh rakyat negeri tersebut sangat berduka melepas kepergian permaisuri. Tidak lama berselang setelah meninggalnya permaisuri, negeri tersebut mulai memasuki musim kemarau. Namun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Musim kemarau kali ini berlangsung lebih lama daripada biasanya. Bahkan musim kemarau ini berlangsung hingga bertahun-tahun. Hewan-hewan ternak banyak yang mati akibat kelaparan dan kehausan. Hingga wabah penyakit pun datang menyerang dan banyak manusia yang menjadi korbannya. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengecek kondisi negeri beberapa bulan ini? Iya, negeri ini sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang kekurangan air. Tidakkah kau berpikir sebaiknya kita menghadap raja saja agar beliau yang menangani masalah ini? Aku setuju. Ayo kita ke istana. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal, dan pengawal tersebut mengantar mereka ke hadapan raja. Ada pria apa sehingga kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Maksud kami kemari ialah untuk memohon kepada Baginda untuk menanggulangi masalah yang terjadi di negeri ini. Sebenarnya, saya juga sedang memikirkan masalah kemarau ini. Kekeringan yang terjadi di desa kita, di negeri kita ini, sudah sangat parah. Saya sangat khawatir dengan keselamatan rakyat. Mohon maaf yang mulia, saya dengar di salah satu desa ada peramal sakti yang mungkin bisa menyelesaikan masalah di desa ini. Baiklah, kalau begitu panggil peramal itu kemari. Baiklah, Baginda. Kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Kalau gitu kami pamit untuk undur diri. Pengawal pun segera menemui peramal sakti tersebut. Sang peramal berkata, "Masalah kemarau ini karena para jin penunggu gunung sedang marah. Lalu siapkan emas dan berlian untuk meredakan amarah para jin." Sudah berbulan-bulan lewat setelah pengawal menyerahkan emas berlian kepada peramal tersebut. Namun, hujan yang ditunggu tidak kunjung tiba. Sementara itu, Putri Jelitani sudah tumbuh menjadi gadis dewasa. Sang putri menyaksikan dengan sedih bagaimana kekeringan melanda negerinya. Sudah beberapa tahun negeri kita dilanda kekeringan. Bahkan sudah banyak peramal dan orang sakti yang saya minta bantuan. Mohon maaf yang mulia, sebaiknya Tuhan tidak terlalu mengantungkan diri kepada peramal sakti itu. Lalu bagaimana cara saya untuk menyikapi permasalahan ini? Sebaiknya Anda tidak putus asa dengan Yang Maha Kuasa. Hanya Yang Maha Kuasa lah yang bisa menurunkan hujan. Setiap hari, baik siang maupun malam, Putri Jelitani tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar segera menurunkan hujan. Sedangkan sang raja kini tidak lagi mendatangi para peramal atau orang-orang yang dianggap sakti. Hingga suatu malam, dalam tidurnya, Putri Jelitani bermimpi didatangi ibunya. Jelitani putriku, kekeringan yang melanda negeri kita akan bisa teratasi bila ada seorang gadis yang mau mengorbankan dirinya untuk diceburkan ke dalamnya. Keesokan paginya, dengan tergopoh-gopoh,
Putri Jelitani pergi menemui ayahnya. Ayah, sepertinya sudah ada jalan keluar untuk negeri kita. Katakan bagaimana jalan keluarnya? Semalam saya didatangi oleh ibunda di dalam mimpi. Beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan di negeri kita harus ada seorang gadis yang rela untuk diceburkan ke dalam laut. Raja pun memerintahkan pengawalnya untuk menyebar pengumuman agar rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan. Setelah rakyat berkumpul, sang raja segera menyampaikan mimpi Putri Jelitani. Semua rakyat mendengar dengan seksama tanpa ada sedikit pun yang berani bicara. Adakah gadis di antara kalian yang bersedia berkorban demi negeri kita ini? Aku bersedia. Aku bersedia ya untuk mengorbankan diriku demi negeri kita. Jangan anakku. Lihatlah mereka, rakyat kita. Kelak aku akan menjadi pemimpin negeri kita. Sudah seharusnya pemimpin rela berkorban untuk rakyatnya. Raja pun tidak bisa menghalangi keinginan putri semata wayangnya. Esok harinya, Raja dan Putri Jelitani menuju ke tepi laut. Sang raja terlihat sedih ketika melihat Putri Jelitani berjalan menuju tepi laut dan menenggelamkan dirinya. Tidak lama setelah Putri Jelitani menenggelamkan dirinya ke dalam laut, awan hitam dan suara petir pun bergemuruh di langit negeri itu. Hujan deras pun mengguyur negeri yang selama belasan tahun dilanda kekeringan itu. Sungai, kebun, sawah-sawah kembali tergenang air. Ketika rakyat bersukacita dengan negerinya kembali menjadi subur, sang raja justru dilanda kesedihan yang mendalam. Putri satu-satunya kini telah tiada. Pada hari ke-7 setelah Putri Jelitani menenggelamkan dirinya ke dalam laut, sang raja yang sedang duduk menolehkan kepalanya ketika mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Sang raja terkejut melihat sosok perempuan yang berjalan mendatanginya. Ternyata adalah Putri Jelitani. Sang raja sangat bahagia Putri Jelitani telah kembali. Sang raja memutuskan turun tahta dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Putri Jelitani. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur. Ngomong. Udah mulai. Bener, gue pikir. Katakan bagaimana jalan keluarnya? Ya Allah. Gue mau gimana? Cuma aja begini. Cis, Cuma aja begini. Jangan lihat. menambah ekspresi, cowok. Kenapa lihat sono?